Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Namanya warasatul ardi, jadi yang mewarisi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslaha amron kana solihan li ayyuhaimina alaih. Barang siapa yang diberi oleh Allah sesuatu, kemudian diperlakukan dengan baik, dijaga dengan baik, selalu konsisten, kana solihan li ayyuhaimina lahu, maka orang itu akan diberi oleh Allah kemampuan untuk menguasai hal itu. Di dalam tubuh kita, Mas Mili, seperti sampean ini, seperti HP, Allah sudah memberi banyak fitur. Tinggal fitur itu di-download atau tidak. Setelah di-download, digunakan apa tidak. Di dalam HP itu ada apa saja, Mas Mili? Aplikasinya apa saja? Ya, ada WA, terus Facebook, Instagram, terus bisa nelpon, terus ya bisa kirim gambar, iya apa kuwi jenenge, video call, wis akeh pokoke. Itu Mas Kofik, dari sekian puluh aplikasi itu yang dipakai berapa? ya paling ya 3 saja. 3, 4. Itulah sebenarnya kita manusia itu oleh Allah diberi banyak maziyah, diberi banyak keistimewaan, diberi banyak fitur. Tapi mana yang dicondolkan Allah untuk kita kuasai, itu mana yang ada keistiqomahan, konsistensi kita. Sopo sing istiqomah dari permainan Thailand dan Indonesia tadi kita tahu. Siapa yang lebih istiqomah? Menjaga ritme. Terus ketenangan. Sesuai arahan iya, pelatih. makanya orang punya hutang itu yang penting punya uangnya atau tenang dulu. Tenang dulu ya. Walaupun nggak punya uang. Iya, tenang dulu. Terus mulai kepancing deh gitu. Mulai kepancing. Kalau punya uang tapi nggak tenang, hutangnya nggak lunas, karena dia akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau tenang, walaupun nggak punya uang, dia bakal punya uang dan melunasi hutang. Ini jadi konsistensi, istiqomah itu sangat penting. Jadi fitur dalam tubuh manusia untuk menjadi warasatul ardi, pewaris bumi, khalifah di bumi ini, ternyata kita butuh yang namanya istiqomah, menguasai dalam satu hal itu. Terus menerus dilakukan, la ayyuhaimina alaih, maka dia akan menguasainya. Kemudian wa illam yuwarithu abahu utawa wa illam yuwarithu iyyahu abauhu wa ajdaduhu, walaupun kemampuan yang dia istiqomah itu tidak diwarisi dari bapak-bapaknya, dari mbah-mbahnya. Misalkan Mas milioner ini punya kemampuan jual bisnis aksesoris, itu warisan dari mbah atau pribadi, Mas? Ya, warisan. Loh, itu yang warisan. Oh ya wes, salah situ tak bahas. Jual kambing itu. Jual kambing nggak ada warisan. Oh, jual kambing nggak warisan. Nah, misalkan saya contohkan Mas Kofik. Mas Kofik ini mekanik. Dia ahli IT padahal sarjana farmasi. Makanya banyak orang mendapatkan rezeki ma'isyah dari sesuatu yang dia tidak bidangnya. Mas Kofik itu ahli obat, sarjana farmasi, tapi duit ma'isyah ternyata soko IT. Nggak ada hubungannya. Kenapa IT? Karena dia continue terus menerus, istiqomah terus menerus, akhirnya dari keistiqomahan itu menghasilkan dan dia menguasai. Justru dodolan obat dia nggak menguasai. Siapa yang istiqomah, merawat maziyah, merawat fitur yang ada di dalam pribadi kita, kemudian istiqomah, maka kita akan berjaya lewat itu, walaupun dia tidak mendapatkan warisan keahlian itu dari bapak atau mbah-mbahnya dulu. Ada manjada-manjada. Apa itu? Siapa yang sing temen bakal tinemu. Contohnya kayak apa? Itu kan golek itu yang jomblo itu temenan nganu sesuai ya. Piye to maksudnya? Oh, awakmu gojlok sing gondrong iku ta? Piye?
ya kurang bersungguh-sungguh mendapatkan cintanya sehingga Oh, itu manjada wajada itu dalam hal apapun berlaku, termasuk dalam mencari jodoh. Tapi dibantah mah, jodoh itu takdir. Tapi begini, berbicara tentang takdir, kullu ma fil wujudi milkun lillahi yusarrifuhu kaifa yasha. Segala sesuatu yang ada, yang wujud di bumi ini, itu semua atas kepemilikan Allah dan terserah Allah. Allah menggerakkannya kemana, membelok kemana. Wa yusarrifuhu amman sya'a ila man sya'a. Dan kepemilikan bumi ini, siapa yang berjaya itu tergantung Allah, diberikan kepada siapa atau beralih kepada siapa. Iki jawabannya Mas Dimas, takdir. Tapi wa qad allaqallahu subhanahu wa ta'ala masyiatahu ala wujudi asbabi tad'u ila dzalik. Tetapi Allah menggantungkan segala kekuasaannya atau menggantungkan kehendaknya, kersane Allah itu tergantung pada wujudnya sebab untuk menarik itu. Jodoh itu dari Allah. Iya. Tapi Allah memberinya itu dilihat orang ini berusaha apa tidak, sebab untuk mendapatkannya dilakukan atau tidak. Mas Mili punya mimpi yang tidak mungkin misalkan, tapi Allah untuk mewujudkannya harus ada sebab-sebab yang memungkinkan Mas Mili meraihnya. Paham maksudnya Mas Mili? Iya. Piye jajal terang no? Iya. Sing paham kan kita, bocah-bocah kan gak paham. Iku nek cara bahasa tauhid, takdire Allah iku tergantung berhubungan kepada sesuatu yang mungkin. Satu contoh, ada orang bertanya, Allah itu berkuasa? Ya, berkuasa. Berkuasa atas apa? Segalanya Allah mampu. Coba kalau Allah mampu, bisa nggak matahari itu ditaruh di atas tangan saya? Menjadi kecil, ditaruh di atas tangan saya. Kalau dijawab mampu, itu nggak terjadi. Kalau dijawab tidak mampu, kamu mengkerdilkan Allah, menjadikan Allah dhaif, lemah. Berarti jawaban yang benar, Allah menghendaki sesuatu yang berhubungan ada sebab yang memungkinkannya. Berarti mungkin nggak matahari ditaruh di atas tangan saya menjadi kecil? Tidak mungkin, berarti tidak dikehendaki Allah. Paham maksudnya ya? Iya. Yuk, pingin oleh jodoh, yuk kudu golek Mas. Pasrah kiai, pasrah konco, utawa langsung Lewat klinik ta'aruf. yo klinik ta'aruf atau WA sedang cari istri yo ora apa-apa. Jadi harus ada sebab atau ta'aluk yang mungkin yang menjadikan sebab itu dikehendaki oleh Allah. Berarti selain ikhtiar yang sempurna, juga tawakal yang sempurna, didukung oleh ilmu yang mumpuni. Nah itu nanti kan terkumpul di kekuatan spiritual, di kekuatan leadership dan kekuatan entrepreneurship kalau ingin berjaya di dalam urusan dunia dan akhirat. Makanya jangan mudah menyalahkan takdir, tapi lihat apa yang kamu lakukan untuk meraih takdirmu. Jadi istilah lurah itu ada benernya ya Pak. Istilah apa? Lurah Lurah itu apa? telu sing diarah. Iki tak jawab patok. Barang papat sing dienggo patokane urip. Terus piye? Gini ku. Dek mulai wedi dek. Faman sa'ali hadhil asbab sa'yaha wa dakhala al buyuta min abwabiha kana ahaqu yuwarithal amri mimman la yasluhu lahu. Barang siapa yang berjalan dengan sebabnya menuju jalan yang benar atau memasuki pintu, memasuki rumah dari pintu yang benar, orang itu berhak mendapatkan rumah itu, berhak mendapatkan jalan yang dilaluinya. Makanya tawakal itu kan pasrah. Tawakal itu pekerjaan hati. Ikhtiar itu pekerjaan zahir. Jadi antara pekerjaan zahir dan pekerjaan batin ini harus seimbang dan selaras. Syekh Mustafa Al-Gulayani mengatakan seperti ini. Al-insanu khalifatullah fil ard. Manusia itu sebagai pengganti-penggantinya Allah di bumi. Khalifatullah fil ard. Ini gelarnya Kanjeng Pangeran Sunan Diponegoro.
piye gelare? Sampeyan mesti apal. Panembahan Senopati ing Ngayogya Sayyidil Penata Krama Khalifatullah ing tanah Jawi. Lho apal Dek. Iku gelare Pangeran Diponegoro. Khalifatullah fil ardi. Manusia itu khalifatullah di bumi. Wa ilaihi wukila amron. Wa ilaihi wakala amron umroniha wa tajwidiha. Jadi kepada manusialah Allah memasrahkan segala urusan sesuatu untuk meramaikan bumi ini, untuk memperbaiki bumi ini. Berarti tanggung jawab kita nek eneng alam rusak. Ini aja salahke takdiri, tapi salahke sapa sing dipasrah. Jadi Allah memberi kita akal, Allah memberi kita pikiran, Allah memberi kita fisik. Agar apa? Agar bumi ini menjadi lebih baik. Sing asale wete ketel ya ben ketel dirawat dengan baik. Aja dirusak. Sehingga dengan perusakan-perusakan alam ini terjadilah bencana. Setelah Allah memberi banyak fitur kepada kita, iku yo download kabeh, yo aktifno kabeh. Aja sampai kita diberi banyak fitur oleh Allah, tapi sing aktif mau loro tok. Wah akeh sing nganggur. Makanya dulu berbicara tentang maziyah fitur-fitur ini, Allah sudah memberi banyak contoh para sahabat. Dulu ada sahabat kecil namanya Zaid bin Sabit. Perang ya ora iso. Setiap mengikuti perang ditolak oleh Rasulullah. Tapi oleh ibunya jangan putus asa. Karena kamu mungkin Rasulullah tahu bakatmu tidak perang, tapi kamu ahli khat, ahli nulis, ahli lughat, ahli bahasa. Sehingga di usia yang belia, Zaid bin Sabit ini menjadi katibnya Rasulullah, menjadi sekretarisnya Rasulullah. Bahkan yang nulis Al-Quran juga Zaid bin Sabit. Kemudian juga di usia 16 tahun dia sudah menjadi diplomat ulung di beberapa negara karena menguasai banyak bahasa. Umar bin Khattab masihnya sebagai petarung, fighter. Makanya dakwah itu kan butuh tadi 5 hal. Makanya teman-teman Mu'alaf Center itu kalau bergerak butuh 5 hal. 1, butuh alim, ulama yang membimbing. 2, butuh orang yang membiayai. 3, butuh orang baik yang punya keikhlasan sehingga membawa banyak barokah. Yang keempat, butuh orang yang mensosialisasikan. Yang kelima, ya sing nyupiri. Eneng wong papat ana sing nyupiri, ana sing budal. Ya kaya sahabat Bilal bareng sing ndodoki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi waktune subuh, Kanjeng Nabi waktune subuh. Kalau semua seperti Abu Bakar, sugih kabeh gak ana sing mlaku, ya gak berdaya. Ana kaya sahabat Ali sing pinter kabeh, tapi gak ana sing mlaku, tidak bisa kerjasama. Ya tidak bisa kerjasama. Makanya di sini ada saya, ada Mas Mili, ada Mas Kofik, Pak Eko itu orang yang soleh, ikhlas dan banyak barokah jujur. Mas Dito itu sahabat Bilal. Nek Mas Dimas gak wani nyebut. Mungkin ada yang disampaikan Mas ini tentang maziyah ini, bahwa setiap manusia pasti punya perbedaan. Tapi dari perbedaan itu, mana fitur yang diistiqomai, mana fitur yang terus dikembangkan, itu akan menjadi unggul di situ. Monyet itu setelah usia 3 bulan sama bapak ibunya, monyet itu diajari. Ngajarinya itu sekolahnya monyet itu berapa bulan Mas Taufik? Dia diajari ambil makanan itu hanya beberapa waktu, setelah itu dilepaskan oleh kedua orang tuanya dan bisa memberi makan bapak ibunya sampai tua. Itu monyet. Nah kita kadang-kadang sekolah sampai S2 bingung golek panganan. Karena apa? Nggak konsisten, nggak terlatih. Mana ya kudu isin karo monyet terakhir. Jadi mestinya anak usia balik kalau di sini itu ya 15 tahun 16 tahun itu sebenarnya orang tua tidak berkewajiban untuk menafkahi sebenarnya loh Mas. Adapun seandainya orang tua memberi nafkah setelah usia balik, itu menjadi sedekahnya, bukan kewajiban. Makanya saya punya temen ketika usia 15 menginjak 16 tahun dia dipanggil sama bapaknya,
Cung, harta bapak itu ini, sawah ini, sawah ini, sawah ini. Kamu sudah tak pondokkan, tak sekolahkan, mulai lulus SD sampai sekarang usiamu 16 tahun. Dalam ajaran bapak, ajaran Islam, kamu sudah tidak menjadi beban bapak lagi. Kamu monggo mandiri, ingin sekolah monggo, ingin mondok monggo, tapi uang bapak untuk dakwah, uang bapak untuk agamanya Allah, uang bapak untuk nangis ketika itu. Saya itu dirangkuli bapak begitu kejam. Melihat anak-anak SMA dibiayai, sedangkan usia dia baru kelas 2 SMA sudah tidak dibiayai. Saat itu di pesantren ikut, akhirnya tak besi, ayo melu aku. Kemana mas? Esto melu, tak jak sowan ngene Pak Yai. Kula matur Mbah Yai, niki rencang kula niku kasusnya ngeten. Beliau niki komitmen bahwa anak nek wis balik ora usah dibiayai. Lah, sakniki piyambake niki mumpun mondok teng mriki, mumpun alfiah sani. Cara saiki ini yo usia SMA kelas 2, sudah menghafalkan alfiah sani, bapaknya mboten ngirimi wesel sampai sak terusnya. Dulu masih pakai wesel ya pengiriman. Pengiriman pakai wesel. Akhirnya Mbah Yai ngendikan, "Ya Cung, awakmu tak anggap dadi anakku, wis mergawe saenenge, bantu-bantu ning dalem, makan ikut kami, nanti kamu ikut ngaji, ikut sekolah madrasah sebagaimana anaknya sampai lulus." Bapaknya nggak ikut biayai sama sekali. Akhirnya dia menikah. Bareng menikahi terbiasa Mas Mili. Mandiri ya. Terbiasa menanggung beban hidup. Akhirnya, oh iya bener ya, seandainya aku jadi anak manja, sekolah SMA minta orang tua, kuliah minta orang tua, nikah minta orang tua. Dan ini bangsa Indonesia menghadapi ini. Gampangane umpama eleke omong, bocah nom saiki umur 30 jek nyusu makane. Gak kira-kira man. Gak, aku gak ngendol sampean lho, maksudnya aku gak ngendol sing lemu-lemu gak ya, maksudnya sekarang ini masalah kita ngono maksudnya. Anak itu dimanjakan sampai kuliah dibiayai, bahkan S2 pun seakan-akan mereka itu tidak punya beban bahwa saya itu oleh Allah diciptakan menjadi seorang fata, seorang pemuda yang punya banyak maziyah. Mestinya saya ini warasatul ardi, saya ini menguasai bumi ini dengan apa yang menjadi keseharian saya loh. Apa yang menjadi diunggulkan dari pribadi saya ini. Ora kok terus ngatong terus. Saya teringat ketika bapak itu mau jual sapi untuk belikan motor saya, aku isin Mas sapi numpaki. Ya masa numpaki benggah to numpaki sapi. Apalagi adol sawah dienggo tuku motor, yo isin to Mas. Makanya ada satu makalah qasidah, laisal fata mayaqulu kana abi walakinnal fata mayaqulu ha'anabi. Tidak dikatakan pemuda yang jantan yang mengatakan ini loh bapakku, tapi pemuda yang jantan adalah pemuda yang mengatakan inilah aku. Aluk tuku sepeda ontel duwite dhewe iku bangga dadi bocah nom tinimbang tuku motor gede tapi duwite wong tua. Tapi berani nggak kita ketika anak kita usia 15 tahun, "Le, awakmu sudah balik, mandiri." Di zaman yang seperti ini bisa nggak kita seperti itu? Melatih mental anak, ya, jadi tarbiyatul aulad. Iya. Itu sejak tadi kan problem yang diucapkan. Iya. Kemudian solusinya yang bisa memungkinkan untuk kami sebagai orang tua yang anak kami masih kecil ini bagaimana kira-kira? Kok sampean tambah takok aku sing nakoki sampeyan mesti ini. Mumpung belum ditakon. Jadi memang masalah kita sebenarnya kompleks. Tapi sebenarnya kita itu harus bisa memahami bahwa gelar itu bukan tujuan utama. Karena banyak orang punya gelar tapi tidak bahagia. Mas Kofik sarjana farmasi tapi bahagianya nyekel HP. Bahagianya udek-udek HP. Mas Mili sarjana alam gaib. Bahagianya lewat apa? Kemarin Mas Sodik itu ngirimi saya. Mas Sodik IBF itu ngirimi saya satu cerita. Yang cerita ini unik dan ini menjadi masalah kita bersama. Masalah kita itu apa? Anak-anak kita itu
diajari untuk tidak mandiri dan tidak bahagia, sehingga seakan-akan untuk meraih masa depan kesuksesan itu harus sekolah yang tinggi. Ini anaknya Mas Priyo nggak sekolah, saya lulus SMP nggak sekolah, anak saya tambah SD tok sekolah, sekarang nggak saya sekolahkan. Yo biasa, ya hidup ya aman berarti, ya bahagia. Iya. Artinya kita mengajarkan bahwa untuk meraih kesuksesan itu istiqomah dan bahagia menjalani apa yang menjadi fitur maziyahnya. Kuncinya itu, kamu ingin jadi apa, bahagia, kemudian apa yang kamu laksanakan dengan kebahagiaan itu nanti kamu akan unggul di situ. Misalkan Mas Mili unggul dalam hal ilmu agama, ya ilmu agama itu nanti yang menjadikan kesuksesan Mas Mili, keunggulan Mas Mili di situ. Lah, kadang-kadang orang tua itu masih bingung, nek gak duwe ijazah terus sampai neng. Karena kemarin Mas Sodik ngirimi itu ada seorang perempuan pulang kerja. Di depan rumah ada 3 nenek perempuan, 3 nenek bukan kakek, 3 nenek. Nek, saya tidak mengenal kalian, tapi aku tahu dari wajah kalian itu kalian membutuhkan sesuatu yang digunakan untuk mengganjal perut, bukan yang seperti di Blora kemarin. Ya. Oh iya gitu kan. Iya. Iya. Mas Mili itu cerita kalau di Blora itu ada seorang penjual sing tua renta, sing pakaiannya compang-camping tapi miliarder, kaya raya, rumahnya lantai 3, tumpakannya mobil, tapi jualan di pinggir jalan, di pinggir lampu merah. Mas Mili cerita terus itu, tapi bareng aku ngerti langsung shock, kasihan dan tak beli. Bro, okay. 100.000 gak usah susuk. Ternyata setelah jalan cari Mas Mili, lah kuwi wong sing sugih yo kuwi. Tapi ini nenek beneran ya. Nek, masuklah ke rumah Nek, insya Allah ada sesuatu yang aku ingin sekedar untuk mengejar perutnya nenek. Lah suamimu di mana, Nduk? Suamiku masih bekerja Nek. Aku mbak mungkin memakan sesuatu yang di situ tidak ada ridho suami. Tunggu dulu ya, nanti nunggu suamimu pulang. Ya Nek, akhirnya mandi. Setelah itu suaminya datang cerita. Di depan itu ada 3 nenek, tapi tak suruh masuk, tak suruh makan, nggak mau. Lah kenapa Bu? Nunggu jenengan. Ya wes gak apa-apa kok mlebu. Ya wes mlebu. Nek, ini suami sudah datang dan ridho, jenengan monggo. Nek kepingin dahar. Ngapunten Nduk, kita bertiga ini tidak bisa masuk bersamaan. Kenapa? Karena yang ini namanya kekayaan, yang ini kesuksesan, dan saya ini kasih sayang. Pilih di antara kami salah satu untuk masuk. Rundingkan dulu dengan suamimu, dengan anakmu. Siapa di antara kami bertiga ini kekayaan, kesuksesan, atau kasih sayang ini yang masuk. Akhirnya kondo bapak mboten purun mlebet sedaya Pak. Lah kenapa Bu? Karena mereka itu masing-masing punya nama dan mereka harus masuk satu-satu. Siapa namanya? Kekayaan, kesuksesan, dan kasih sayang. Ya wes, wong kepingin sugih, masukkan saja yang kekayaan. Aku kepingin sugih. Ciri sing wedok, sugih gak duwe pangkat gunane apa, Pak? Aku yang milih kesuksesan. Pengen jadi wong terhormat, orang pangkat, kesuksesan. Anaknya mendengar, Pak Bu, saya bisa bahagia, saya bisa hidup seperti ini itu karena kasih sayang Bapak Ibu. Makanya sudahlah, abaikan dulu kekayaan, abaikan dulu kesuksesan, ajak masuk kasih sayang. Akhirnya karena Bapak Ibunya nurut sama anaknya, ya uslah kasih sayang disuruh masuk. Ayo yang namanya kasih sayang masuk. Ternyata kasih sayang ini mau masuk, digandengi yang kesuksesan, digandengi yang kekayaan. Runtung-runtung. Loh, kami hanya meminta satu, yaitu kasih sayang. Kenapa yang 2 ikut masuk? Katanya tidak bisa. Ngapunten, kami bertiga ini yang bisa melihat, yang melek itu hanya kasih sayang. Jadi kalau yang masuk kekayaan karena dia buta, ya hanya kekayaan saja.
Yang membimbing kami itu kasih sayang. Maka di mana kasih sayang berada, maka di situ ada kekayaan dan kesuksesan. Makanya kami, karena Anda memilih kasih sayang, maka ketiga-tiganya ini masuk. Dari cerita ini mungkin Mas Mili bisa menjelaskan. Anak kita kurang kasih sayang. Anak kita kurang bahagia. Untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka impikan tanpa adanya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dengan kesenangan itu dua hal yang berbeda. Orang tua zaman sekarang untuk mengaktifkan fitur-fitur dalam tubuh, maziyah yang ada di dalam tubuh, banyak anak diberi kesenangan tanpa diberi kebahagiaan. Dijelaskan Mas Mili, apa bedanya kesenangan karo kebahagiaan? Dadi wong tua loh, dadi wong tua. Dadi wong tua kudu ngekek ya apa? Kebahagiaan. Nah, sekarang banyak orang tua banyak memberi kesenangan, bukan kebahagiaan. Terang no, Mas. Qad aflahal mu'minun. Jadi keberuntungan, kebahagiaan itu hanya orang-orang yang punya keyakinan. Anak yang diberi kebahagiaan oleh orang tua adalah anak yang ditanamkan rasa keimanan dari kecil. Keimanan itu keyakinan. Keyakinan bahwa contoh, cung kowe gak sah nganggo ijazah lah. Kowe tetep mangan, wong kowe iku makhluke Gusti Allah misalkan. Jadi untuk mencapai satu kebahagiaan yang pertama, qad aflahal mu'min. Tanamkan rasa keimanan. Lah, karena ada keimanan ini, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Dari keyakinan melaksanakan perintahnya Allah sesuai real, ini membentuk ketenangan. Dari ketenangan inilah iso guyu, iso senyum, iso menyapa dengan siapapun. Lah inilah bedanya bahagia karo kesenangan. Kebahagiaan itu mendatangkan ketenangan, dekat dengan Tuhannya, dekat dengan lingkungan dan masyarakatnya. Tapi kesenangan belum tentu. Itu banyak kesenangan, tapi nggak banyak kebahagiaan. Hatinya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, apalagi akhiratnya. Jadi untuk membuat kita menjadi warasatul ardi, pewaris bumi ini, yang perlu ditanamkan adalah satu, keimanan. Dua, mengaktifkan fitur-fitur dalam maziyah keistimewaan dengan istiqomah. Dari situ kita melaksanakan perintahnya Allah, akan terjadi yang namanya ketenangan. Nah, ketenangan inilah akibat dari kebahagiaan. Makanya jadikan hidup Anda bahagia, maka banyak kesenangan di dalamnya. Tapi kesenangan belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Maka fazal muttaqun, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang senantiasa bertakwa. Nah, bertakwa ini yang saya sebut dengan menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya, maka hidupnya akan bahagia. Fauzan. Faza yafuzu fauzan. Fauzan itu bisa berarti keberuntungan, bisa berarti kemudahan, bisa berarti kesuksesan. Mirip dengan al-falah. Falah itu, tapi al-falah itu korelasinya dengan kemenangan. Tapi kalau fauzan itu keberuntungan, kemudahan, itu fauzan. Kebahagiaan itu fauzan. Ya, selain itu juga ada ayatnya, ada diberikan hayatan thayyibah. Itu dekat dengan fauzan azim. Ayatnya berdekatan. Kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar, itu akan berdampak pada hayatan thayyibah. Itu ayatnya begini, famang zuziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah sebenarnya kesuksesan bagi faqad faza. Faqad faz, maka sungguh dia menjadi orang-orang yang sukses. Tapi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi satu contoh, Mas Mili kan senengannya bahas tentang istri ya. Ya. Kalau Mas Mili gonjekno istri itu rasanya piye?
ngoncekno istrine dhewe, Yes. baik nomor 1 atau nomor 2 padha wae. Ini rasane piye? Ya seneng. Seneng, bahagia, tenang. Digoncekno ning ndi tenang, digowo ning warung ning ndi tenang. Tapi nek sing digoncekno pelakor, Yo debeser. lah yo Wis ra tenang dulu. plengan. Iya. Sopo sing iki ngerti Mas Dimas ora? Omahe gang kono nek ngeduno ning kecamatan kono, kongkon numpak Gojek. Pakai topeng dulu. Heeh, lah itu. Lah itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Deg-degan, tapi sensasinya gak koyo sing pelakor. Tapi ojo jajal, kok jajal. Artinya ini bahwa dunia itu kesenangan yang menipu, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan faqad faz. Kebahagiaan itu ya ada ketenangan. Goncek yo penak, neng ndi yo enak. Sama. Siapa yang melakukan perintahnya Allah hidupnya bahagia. Siapa yang buru dunia hidupnya penuh kesenangan, tapi tertipu oleh kesenangan. Jadi seperti ini loh Mas Mili. Kita besok berjuang di daerah Mu'alaf ya. Di daerah di 6 kampung Mu'alaf di Malang itu. Ya mungkin rekoso. Ya kesel. Duit yang tak akeh. Tapi di situ ada ghirah, di situ ada kebahagiaan. Masuk kesel tapi marem. Tapi ketika kita numpuk harta terus tidak ada ghirah perjuangan di situ, kita sampai ke mana? Nggak ngerti. Jadi golek dunya tanpa tujuan iku padha karo mangan kuaci. Ngerti kuaci? Iya. Piye? Kenyang enggak, capek iya. dititili terus sampai lidas. Iya. Ngerti wetenge kembung. Tapi gak wareg. Nah itu. Mane kok nek eneng wong golek donya nemen-nemen kandhane aja mangan kuaci akeh-akeh. Aja mangan kuaci akeh-akeh. Mungkin cukup Mas Mili. Teman-teman ingin istirahat.